Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Gidrif. Beliau adalah sebagai orang yang baru saya kenal sebenarnya beberapa pekan atau beberapa bulan yang lalu. Saya ikutin perjalanan beliau di sosial medianya. Saat ini beliau sudah meraih gelar CFA. Kalau teman-teman tahu ya, CFA ini adalah salah satu sertifikasi di bidang finance yang paling bergengsi ya di antara banyak sertifikasi yang lain. Disebut bergengsi karena memang jumlah pemilik gelar ini bisa dibilang tidak terlalu banyak, karena untuk bisa memperolehnya ini butuh ketekunan dan proses belajar yang sangat luar biasa. Ini saya juga ada beberapa teman lain yang memiliki gelar CFA. Dibilang kalau misalnya untuk mencapai level ini paling nggak belajar per levelnya tuh bisa sampai 150 sampai 200 jam, in total bisa sampai 500 jam lebih kayak gitu. Jadi untuk persiapannya butuh waktu yang sangat panjang seperti maraton. Nah, hal menariknya adalah Mas Gidrif meraih gelar CFA ini ketika dulu pas masih dari kuliah ya, level satunya ya. Iya, dulu level 1 itu Agustus 2022, semester akhir. Semester akhir. Oke, nah ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semester tingkat akhir, mungkin yang sedang berjibaku juga dengan skripsi, tapi gimana bisa belajar dari Mas Gidrif yang mampu melalui level 1, kemudian level 2 dan level 3 ketika sedang berkarir ya di bidang yang sebetulnya itu juga banyak overtime-nya ya kan ya Mas. Awalnya kan equity Iya, risk. iya, nanti Nah, kita bahas mitos dan faktanya lah. oke, siap, siap. Sama plus sebenarnya hal yang saya ingin korek lebih jauh adalah Mas Gidrif ini memiliki pengalaman satu di equity research analyst dan sekarang bekerja di PwC sebagai valuation advisor. Nah, kami juga ingin tahu nih proses masuknya itu tahap-tahapannya seperti apa, dan yang paling penting wawancaranya itu kayak gimana dan cara menjawabnya kayak gimana. Itu nanti menarik nih kalau misalnya kita bisa belajar bareng dari Mas Gidrif. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya. Jadi format acara hari ini adalah kita kayak talk show ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Mas Gidrif. Nanti kalau misalnya waktunya masih cukup ya, kita target sekitar 1 sampai 1,5 jam. Kalau misalnya pertanyaan saya sudah cukup, mungkin sekitar ada 5-6 pertanyaan. Nanti akan kita buka pertanyaan dengan audiens ya. Oke, ini saya setting dulu biar nanti pasti rekamannya bagus. Ini saya spotlight dulu. Oke, ya. Mungkin dari yang paling pertama dulu deh, cerita tentang perjalanan CFA-nya ya. Mungkin ya, mulai dari level satunya dulu, mungkin motivasinya apa sih awal mulanya dan perjalanannya seperti apa? Mungkin monggo bisa diceritain. Ya, makasih ya Pak Ridwan, ada teman-teman juga semuanya di sini. Sangat senang bisa ketemu dengan kalian di di Google Meet ini. Jadi aku dulu ambil CFA level 1 itu tahun 2022 ketika aku semester akhir ya, skripsian. Motivasi utamanya itu sebenarnya karena aku melihat di jurusan finance khususnya, itu masih sedikit orang yang punya gelar CFA. Bahkan tadi aku ke acara CFA Society Indonesia, yang paling update itu kita baru punya 361 orang charter holder dari seluruh populasi Indonesia. Oh Itu ya, yang bahkan pertama. 400 aja Iya, belum nyampe ya. belum nyampe, baru Ada kalau 361 orang, Pak. dicari di Google itu ditulisnya 400 orang itu. Bahkan sekarang orang cuma 100 saja 361 belum ya, nyampe. kurang. Iya. Iya, jadi sama karena background aku sebenarnya bukan dari jurusan finance nih teman-teman. Aku dari jurusan ilmu ekonomi Islam. Iya, jadi di jurusan aku itu sangat kurang ya berkaitan dengan finance karena aku harus belajar sendiri. Nah, dan aku melihat kalau CFA ini, jadi dia konsep-konsepnya itu nggak terlalu teoritis banget, aku bisa langsung mengaplikasikannya ke dunia kerja. Jadi beda kayak misalnya teman-teman belajar di kuliah, itu materinya kan redundant ya, berulang, kemudian juga teori banget, dan belum tentu bisa apply di tempat diaplikasikan di dunia kerja. Sedangkan kalau CFA ini benar-benar materinya praktikal, dan dibanding kalau kalian pengen S2 atau MBA gitu kan atau MSc, aku rasa CFA itu adalah investasi yang yang initial amount-nya kecil, jadi kalian nggak perlu keluar duit banyak dibanding kuliah lagi gitu kan. Tapi return-nya sangat besar, at least untuk sampai hari ini. Kayak gitu, Pak.
Benar-benar. Kalau teman-teman tahu ya, misalnya kan CFA itu kalau di internet sering dibandinginnya sama program MBA. Kalau MBA aja, misalnya di Indonesia ya, kalau mau ngambil MBA kayak misalnya di UGM atau di ITB, itu bisa biayanya sampai di atas 100 juta. Bahkan kalau mau ngambilnya yang kayak di Prasmul, kayak gitu bisa sampai 300 jutaan lebih. Jadi sebenarnya kalau dibanding sama program CFA, ini masih jauh lebih murah ya dibanding MBA tadi. Betul, ya. Karena belum tentu orang-orang yang S2 pun mereka bisa lulus. Jadi aku punya cerita nih teman-teman ya. Ini ceritanya agak lucu dikit. Aku di UI itu punya profesor di bidang investment, dan dia mengatakan hal yang sama gitu. Jadi CFA ini belum tentu orang yang gelarnya tinggi itu dia bisa lulus kalau dia tidak punya ketekunan yang tinggi, atau kalau misalnya fokusnya pecah itu bisa aja dia nggak lulus, dan itu yang terjadi gitu. Jadi nilai tambahnya sangat besar lah kalau kalian serius gitu. Oh, berarti sebenarnya dulu motivasi awalnya justru dari salah satu dosennya itu ya. Iya, betul. Nah, kalau teman-teman tahu ya, misalnya di pekerjaan yang berkaitan sama CFA, mungkin nanti bisa cerita lebih lanjut ya dengan gelar CFA ini sebenarnya opportunity-nya apa aja sih. Cuman yang saya tahu ya, misalnya dulu waktu kerja sebagai konsultan, kemudian financial analyst gitu ya, itu salah angka aja, itu tuh bisa sangat fatal ya, apalagi di depan klien gitu. Makanya sebenarnya tadi yang disebut ketekunan, nah itu kata kunci yang penting ya, ketekunan, ketelitian, kemudian kemampuan untuk manajemen stres, manajemen waktu, itu sebenarnya soft skill yang kepake banget ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang di level yang higher level, kayak misalnya di corporate sebagai finance yang higher level, atau misalnya di investment banker, ataupun ya pekerjaan-pekerjaan konsultan, kemana itu ritme kerjanya sangat cepat, tapi tetap dibutuhkan ketelitian, kedisiplinan yang tinggi, kayak gitu. Nah mungkin Mas Gitrif bisa cerita nih, kayak misalnya sejak awal masuknya mengambil CFA sampai sekarang udah dapet ya, itu opportunity-nya apa aja sih? Yang sebenarnya mungkin kita kalau nyari di internet tuh ya mungkin ya tahu, tapi ya mungkin itu terlalu umum ya. Tapi setelah memiliki network-nya, itu sebenarnya kayak gimana tuh? Iya. Jadi kalau Sedahsyat apa teman-teman, sebenarnya? iya, jadi memang powerful ya, Pak, untuk CFA gelar itu ketika orang mendengar kata CFA atau kita mencantumkan kita udah lulus level sekian sekian di CV kita, itu biasanya langsung terscreening lah, langsung dihubungi, at least dihubungi dulu sama apa namanya human resource-nya untuk interview di bidang finance. Itu ya, jadi ada semacam halo effect lah, efek apa namanya, wow ini orang pinter gitu kan, ini orang konsisten kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian kedua, untuk CFS sendiri itu teman-teman berkarirnya nggak cuma di equity research atau portfolio management. Karena banyak orang yang berpikir kalau CFA itu ya cuma untuk orang yang kerja misalnya di pasar modal, terus misalnya dia kerja di apa namanya investment banking, nggak selalu seperti itu. Ini luas skopnya. Dimanapun teman-teman bekerja, selama pekerjaan kalian itu ada sentuhannya dengan finance, itu sangat berguna gitu ya. Contohnya aku sekarang di bagian konsultan. Konsultan itu kan salah satu yang kita berhadapan dengan banyak klien dari berbagai industri, ya kan? Nah, itu ilmunya masih kepake juga. Jadi logiknya, cara kalian itu menjawab pertanyaan klien, cara kalian presentasi, menjelaskan sesuatu itu memang powerful. Itu diajarkan di materi-materi CFA. Kayak gitu, Pak. Oke, menarik banget nih, menarik. Jadi sebenarnya kalau misalnya dengan punya CFA itu bahkan tadi ya di awalnya ya bisa sampai mengundang ibaratnya headhunter atau dari HR tempat perusahaan yang ada kaitan eratnya dengan finance Betul, itu ya. mungkin Betul. bisa menghubungi. Ini kalau dari Mas Gitrif udah pernah di konteks sama perusahaan mana aja nih kalau boleh tahu? Ya, jadi kalau untuk apply pekerjaan kan aku mostly dari LinkedIn ya, teman-teman. Untuk LinkedIn sendiri, aku pernah dikontak sama perusahaan sekuritas, satu. Kemudian ada juga dari, apa namanya, venture capital, itu ada. Kemudian ada juga dari private equity. Nah, tapi kenapa aku nggak memilih itu, alasannya karena ya, satu, kan belum tentu yang mengkontak kita itu bagus gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus pilih-pilih lagi pekerjaannya sama riwayat perusahaannya kayak gitu. Banyak sih yang kontak-kontak kayak gitu, mostly dari sekuritas sih, pasar modal. Oh, I see, I see. Itu memang
terjadi sebegitu setelah gelar CFA-nya diperoleh dan langsung dipasang di LinkedIn ya? Iya, betul. Apalagi ketika aku pasang ada PwC gitu kan, itu Mhm. udah orang pada kontak-kontak gitu kan, jadi banyak. Iya. Ini jadi satu advantage sendiri ya. Jadi ketika teman-teman kebanyakan di luar sana itu lagi struggling ya buat nyari pekerjaan, ternyata efek dari sertifikasi ini itu powerful banget. Apalagi memang nanti pada akhirnya ketika di antara pilihan yang ada, teman-teman mengambil satu pilihan dengan brand atau memang rekam jejak perusahaan yang bagus, itu nanti bisa jadi satu tambahan kredensial lagi buat nanti pindah ke tempat yang lebih baik lagi yang teman-teman impikan kayak gitu misalnya. Sebenarnya kalau dari Mas Gitrip sendiri, untuk kayak 5 tahun, 10 tahun ke depan itu, kebayang nggak sih misalnya pengennya tuh kerjanya di perusahaan apa, untuk posisi apa gitu, atau jangan pengennya nanti someday pengen bikin consulting sendiri gitu? Ya, kalau dari aku sendiri 5 sampai 10 tahun ke depan, aku melihat diriku itu kalau kalau nggak di consulting mungkin di investment banking ya teman-teman. Kalau di consulting mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan harusnya udah jadi manajer sih. Kalau masih di consulting, kalau misalnya ke IB ya bisa juga kayak gitu. Karena kan biasanya orang-orang dari consulting itu kalau mereka mau switch karir di bidang finance, mereka ke IB atau enggak private equity kayak Iya, gitu. benar 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 benar. Lalu pengalaman saya waktu masih di Deloitte juga banyak teman-teman saya yang memang pada switch karirnya tuh ke IB. Karena memang ya itu memang salah satu jalannya ya. Kalau IB itu saya sepengetahuan saya ya, itu jarang ada yang bukaan buat umum. Kayak MT-nya itu agak jarang. Biasanya mereka kebanyakan Ya, pro betul. player. Dari Ambilnya pro dari hire. consulting, dari Big Four, gitu, dari NDP kayak gitu. Dan Mm-mm. yang jelas memang dari segi apa ya, kemakmuran kesejahteraannya jauh-jauh jauh lebih baik lagi. Jadi itu udah Mm-mm. kayak tingkat tertingginya lah kayak gitu kalau mau ujungnya di IB. Dan banyak kalau saya dulu sempat sebenarnya waktu tahun 2015 saya sempat ngambil itu kurs namanya FRM ya, Financial Risk Management. Nah, di situ teman-teman di FRM itu banyak juga yang dia double tuh sambil FRM, sambil ngambil CFA juga. Nah, itu yang saya cari waktu Mm-mm. itu adalah lebih selain ilmunya, networknya sebenarnya. Tapi waktu itu saya nggak ambil ujian. Nah, saya juga merhatiin di link itu teman-teman yang udah CFA itu memang akhirnya setelah udah bertahun-tahun setelah CFA itu banyak yang kerjanya di investment banking. Masih Gitrip ada yang di Morgan Stanley, ada yang di JP Morgan kayak gitu. Ya siapa tahu itu nanti dengan kita udah kenalan dulu sama Mas Gitrip, nanti sebelum Mas Gitrip udah terbang terlalu tinggi, kita paling nggak kalau Mas ngontak Mas Gitrip di link ini Mas Gitrip, ini kami yang dulu pernah ikutan webinarnya gitu kan. Jadi Iya, ada iya, satu iya. koneksi yang bisa kita sebut gitu loh. Kita kenalnya tuh dari mana kayak gitu paling nggak. Mm-mm. Iya, betul, betul. Saya juga dulu kayak gitu kok, Pak. Ini saya kontak siapa, saya kenal Bapak dari ini gitu. Jadi, oh iya, iya kayak gitu. Oke, oke. Nah ini sebelum kita terlalu jauh ya ngomongin IB nih. Ini berdasarkan pengalamannya Mas Gitrit nih, kemarin di Equity Research Analyst dengan sekarang di sebagai Valuation Advisor atau Consultant ya. Sebetulnya perbedaannya apa sih di Equity Research dengan di Consulting ini? Ya, jadi kalau di equity research itu, teman-teman, basically yang kita lakukan adalah kita merekomendasikan kepada aset manajernya. Jadi apakah suatu saham ya, karena kan most likely di Indonesia kita tradingnya itu di bursa efek kita, itu kita harus beli, jual, atau ya nggak ngapa-ngapain, kita hold aja. Dan kalau di equity research, itu tergantung kalian bekerja di bagian sell side atau buy side. Nah, kalau sell side itu biasanya dia di sekuritas, kalau buy side itu dia aset manajemen. Jadi most likely tiap hari kalian akan diberikan data, kemudian disuruh market research dengan analisis teknikal dan fundamental. Lalu dari situ nanti tiap sore kalian akan ada rapat sebentar lah, sekitar 30 menitan sampai 1 jam dengan aset manajernya, dengan fund manajernya. Lalu intinya posisi apa yang harus kita close, yang harus kita buy, yang harus kita sell, ya most likely seperti itu kerjaan tiap harinya. Dan kalau di consulting sendiri kita sektor agnostik ya teman-teman. Sektor agnostik itu artinya kita tidak tidak spesial di satu sektor gitu. Kita ya belajar semua sektor. Nah, itu yang pertama. Makanya aku lebih prefer di consulting kan untuk saat ini karena bisa belajarnya banyak hal. Kemudian kalau di consulting sendiri yang aku perhatikan itu kan kliennya banyak ya dan project-projectnya banyak.
Nah, contohnya kalian bisa berhadapan dengan klien BUMN, lalu bisa juga dengan klien internasional, ada dari startup, ada dari perusahaan lokal, ada dari UMKM, itu bisa terjadi. Dan exposure kalian itu lebih gede kalau aku rasa untuk bisa kontak sama kliennya. Karena kalau di sekuritas, di equity research, most likely kita akan kontak sama sesama sekuritas aja, kayak gitu. Jadi perbedaannya itu, kemudian ini yang aku amati juga, jadi kalau di equity research itu kalian kerjanya WFO gitu. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 5 ya. Sedangkan kalau di consulting itu sekarang kita di PwC Indonesia kita menggunakan agile working system. Agile working system itu kita output based. Jadi 3 hari kalian WFH, lalu 2 hari kalian WFO. Itu perbedaannya. Jadi yang penting kan kerjaan selesai kayak gitu kan. Dimanapun kalian bekerja, asalkan kalau dikontak sama klien, kalian bisa datang ke kantor. Nah, kayak gitu. Makanya aku lebih prefer yang itu sih, apalagi buat generasi milenial, kalian kan agak agak stigma negatif gitu ya kalau kerja di kantor terlalu lama gitu. Tapi kalau kantor di PwC enggak sih, itu kayak co-working space gitu. Jadi enjoy aja sih. Kayak gitu Pak Iya. bedanya. Jadi walaupun udah disuruh 3 hari WFH, jangan-jangan Mas Gitrif masih pinginnya ngantor aja nih kayaknya. 4 hari pernah, karena Oh, 4 hari di tetap pernah. di lantai 41 itu ada meja pingpong, terus ada PlayStation gitu kan. Siapa yang nggak PW coba, nggak betah gitu kan di sana. Kita kayak gitu teman-teman, dan ya mungkin nanti bisa kita kulik lebih lanjut ya Pak di sesi mitos Betul. and fakta gitu. Heeh. Betul, betul, betul banget. Teman-teman jangan lupa ya, mungkin abis ini kalau misalnya mau coba ini apa kepoin Instagramnya Mas Gitrif. Ini sebenarnya di story-nya kalau saya perhatiin sering banget nih sharing foto-foto kegiatannya selama di kantor PwC. Jadi siapa tahu buat dapet gambaran sebenarnya nanti kantornya kayak gimana sih. Ini sebenarnya pekan lalunya juga ada. Kami tuh ngobrol dengan direkturnya Deloitte ya. Cuman saya lupa tanya masalah jam kerjanya apakah ngikutin juga kayak di PwC gitu. Di Deloitte, Oke. iya sama kayak gitu juga Pak. Deloitte EY, ya. Oh iya, Itu iya. Oh, oke. cuma ya ada yang 2 hari masuk kantor, ada yang 3 hari. Tuh. I see, I see. Oke, oke. Itu menarik ya, menarik banget. Oke. Nah, ini balik lagi dengan apa proses CFA-nya itu. Sebenarnya ini kayak tadi saya lihat juga udah ada banyak pertanyaan masuk ya tentang kayak cara belajarnya, ikutan les apa enggak. Tapi mungkin yang mau saya bahas lebih ke bagi waktunya nih. Gimana khususnya pas sambil bekerja ya. Mungkin di sini kebanyakan teman-teman yang sambil kerja gitu misalnya. Gimana itu bagi waktunya Mas Gitrif? Ada nggak Ya, maksudnya step by step-nya yang kira-kira doable bagi yang lain juga buat ikutin caranya Mas Gitrif? ya. Jadi aku bilang sama teman-teman nih, jadi CFA itu kita perlu yang namanya kedisiplinan. Kita nggak perlu terlalu jadi orang yang jenius banget gitu buat bisa lulus, tapi kita harus komitmen dengan jam belajar kita. Apapun kegiatannya, ya kita harus komit. Contohnya kalau misalnya waktu jadi mahasiswa, aku kan sambil skripsi ya mengerjakan CFA ini, dan aku set tiap hari itu aku baca minimal 1 sampai 2 bab, dan itu bisa berpuluh-puluh halaman, kayak gitu. Kemudian ketika aku kerja sebagai equity research, itu aku ambil CFA level 2 di bulan Mei 2023, itu wah lebih lebih susah lagi ya tantangannya ya, karena kan kita sambil kerja sampai jam 5 gitu kan. Ya, at the end yang aku lakukan ya sama seperti level 1, jadi komit aja sama time-nya yang teman-teman alokasikan gitu. Misalnya kayak tiap hari kalian belajar 1 sampai 2 jam gitu. Aku rasa itu udah cukup ya. Yang penting kalian fokus, nggak sambil buka HP, nggak sambil apa namanya kegiatan yang lain, itu udah bisa dapat ya setengah bab lah. Setengah sampai 1 bab itu harusnya udah bisa dapat. Kayak gitu. Jadi dan jangan lupa sering latihan soal untuk CFA ini. Karena aku menemukan kasus banyak orang yang sudah baca teorinya tapi mereka nggak latihan soal. Alhasil pas ujiannya lupa gitu kan. Terus salah jawab. Jadi lebih ke praktikalnya aja. Kalian habis baca lalu latihan soal, baru nanti lanjut ke bab selanjutnya. Oke, I think there is nothing special about my preparation ya di sini, karena yang penting konsisten aja itu. Kalau misalnya mau pakai teknik apapun, kalau nggak konsisten ya sama aja gitu. Oke, oke. Iya, Ini sebenarnya satu kata konsisten itu kayaknya enak dan gampang diucapkan, tapi bagi banyak orang itu sulit untuk dilakukan. oh Apalagi iya, ini ya,
masalah tadi distraksi. Nah ini penting ya. Dulu saya waktu buat MBA itu juga penting banget ya. Misalnya kita menjauhkan distraksi yaitu HP, sosial media. Dulu waktu 1 tahun terakhir, apalagi waktu saya lagi ambil MBA sambil saya sibuk ikut kompetisi, sambil nyiapin paper untuk publikasi kayak gitu. HP nih semua sosial media apps di HP saya itu saya hapus. Kemudian HP itu juga saya pasang tuh, saya kalau nggak salah pakai apps yang buat ngeblok kalau misalnya udah lewat dari setengah jam buka HP itu langsung keblok semua apps-appsnya, cuman nyisain misalnya cuman buat telepon dan SMS doang kayak gitu. Karena kalau misalnya distraksinya udah kita jauhkan ya, itu proses belajarnya bisa jadi lebih doable lah, bukan Setuju jadi Pak, lebih setuju. gampang. Tapi nah sebenarnya ketika tadi latihan soal ya gitu ya, itu sebetulnya latihan soal itu bisa sampai sehari itu bisa berapa soal? Jadi kalau aku biasanya tiap hari minimal 40 sampai 50 soal lah. Itu jadi tiap baca materi itu kan soalnya pilihan ganda ya teman-teman, bukan kayak level 3 yang esai gitu. Enggak kok, itu pilihan ganda dan pilihannya cuma dari A sampai C gitu. Enggak kayak kita pas SMA A sampai D gitu kan. Nah itu A sampai C doang. Jadi aku rasa ya kita mahamin logiknya aja gimana cara dia buat pertanyaan, cara dia jawab, dan itu semua udah dikasih nanti ketika kalian daftar, itu dikasih materinya dari CFA Institute kayak gitu. Itu 40 sampai 50 soal bisa habis waktu berapa jam untuk ngerjainnya setiap hari? Kayaknya satu jaman lah itu. 1 sampai 1,5. Kalau Oh ya, iya udah buat terbiasa ini ya latihannya sih. ngerjain apa formula-formulanya juga ya. Iya udah terbiasa karena kebetulan aku dulu waktu SMA aku alumni OSN, mungkin teman-teman tahu Olimpiade Sains Nasional bidang ekonomi. Jadi oke, ngerjain soal-soal aku udah terbentuk lah memorinya ya, muscle memorinya udah ada gitu. Oke. Nah itu satu advantage ya, dan gitu punya yang lain perlu dikembangin dulu. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contoh pertanyaan menjawab wawancara kerja ya. Ini saya mau coba lihat dari beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Nanti teman-teman boleh tulis pertanyaannya di chat ya. Ini dari Rachel. Ada pernah nggak ikut les sebelum ambil tes? Kalau nggak, sumber belajarnya dari mana aja? Pernah gagal nggak di level tertentu atau one shot semua? Mungkin sekalian sama pertanyaan dari Rival 34 ini ya, materi dan latihan soal tuh dapat dari mana, bukunya apa aja. Ya, jadi seperti yang udah aku jelaskan teman-teman, ketika kalian udah daftar dan udah bayar biaya ujiannya, kalian nanti akan dapat buku modulnya dari CFA Institute, dan di situ juga lengkap dengan latihan soalnya. Jadi aku mengandalkan itu ya teman-teman untuk belajar. Kemudian kalau misalnya kalian masih pengen latihan soal lagi ya, sebenarnya cari-cari aja soal di internet tentang apa namanya mock examnya CFA yang tahun-tahun sebelumnya gitu yang masih relevan. Itu setauku ada, aku juga pakai itu gitu. Aku nggak ikut les buat CFA karena apa namanya lesnya cukup lama, dan aku rasa mungkin aku lebih suka belajar apa namanya fokus kayak belajar sendiri gitu kan, kayak gitu aja sih. Berarti ini ya, sama kayak pertanyaannya tadi, semua level 1, 2, 3-nya itu one shot Oh semua ya? iya, alhamdulillah, masya Allah ya, level 3 one shot semuanya ya. Tapi itu semua berarti total berapa tahun? 3 tahun ya? Atau 3 tahun lebih? Aku 2 tahun, dari 2022, Agustus 2022 sampai Agustus 2024. Oke. Nih, ada satu pertanyaan nih. Kemarin saya baru aja ngobrol sama salah satu kolega saya di Singapura ya, dia pemilik CFA juga. Dia bilang gini ke saya kan, karena dia tahu saya juga basicnya finance gitu. Bro, ngambilnya kalau mau CFA yang level 1 aja cukup kayak gitu kan. Itu sebenarnya nggak tahu ya kalau dia jelasinnya kenapa level 1 aja, kenapa kan kalau ngambil CFA sekalian dong, kalau misalnya cuma level 1 saya nggak bisa nyantumin CFA di mana-mana kayak gitu Ya. kan. Nah, kalau dia bilang karena ya level 1 itu fundamentalnya, level 2 lebih ke teknikalnya ya. Nah, level 3 itu yang udah mulai yang ininya, misalnya kayak buat portfolio management, kayak udah level manager ke atas kayak gitu. Nah, kalau dari sisi Mas Gitrip sendiri gimana tuh buat orangnya misalnya dia cuma ngambil level 1 doang gitu kan, ya mungkin dalam tanda kutip di LinkedIn dia mungkin nggak bisa nyantumin nama CFA-nya, paling cuma di bio-nya udah selesai level 1 Betul. cuma bisa gitu. Nah, itu impact-nya gimana tuh? Oke, jadi untuk CFA ini bukan perjalanan yang harus dipaksakan kalian selesai sampai akhir ya, teman-teman. Jadi bahkan kalau di PwC sendiri, di kolega-kolega aku ada yang, oke, kita udah cukup maksudnya sampai level 1, level 2 aja. Kenapa? Karena setiap level itu mereka punya keunikannya masing-masing.
Untuk level 1 kan kalian dikenalkan sama konsep-konsep finance dan economics yang luas gitu kan. Kemudian kalau Hmm. masuk ke level 2 itu dia mulai masuk ke yang fokus kerja di equity research biasanya. Kayak Hmm. apa namanya equity valuation, lalu ada fixed income derivatifnya itu lebih kencang itu di level 2. Lalu kalau untuk level 3 sendiri itu lebih ke wealth management. Ini Hmm. sebenarnya ada satu sertifikasi lagi nih Pak, namanya CFP, Certified Financial Planner. Nah, level Hmm. 3-nya CFA itu somehow aku rasa agak sedikit berulang gitu dengan CFP. Karena aku juga Oh, oh sebelumnya ya. pernah ngambil CFP ya di bagian wealth managementnya kan. Itu Hmm. buat fokus ke orang yang mau jadi perencana keuangan kayak gitu. Sama Hmm. kalau misalnya dia pengen kerja di family office, kan sekarang kan ngetren tuh, maksudnya orang kerja di family Ya, office, kerja ya. di mana-mana gitu kan. Nah, itu bisa level 3 kayak gitu. Tapi kalau kalian ngerasa dengan pekerjaan yang sekarang dan aspirasi karir kalian udah cukup ya, ya nggak apa-apa gitu. Nggak harus Hmm. selesai sampai semuanya, tapi nggak bisa cantumin gelar CFA. Hmm. Cuma bisa ya Iya, pass CFA level 1 at one shot ya, oke nggak apa-apa kayak gitu. iya, iya, benar, 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 benar. Menarik, menarik. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan teman-teman nih, dari Mbak Aulia Salma. Basic knowledge yang paling awal sekali kalau ingin terjun ke finance itu apa? Berhubung ini dari jurusan manajemen ya, semester 1. Pengantar ekonomi, makroekonomi, pengantar akuntansi, atau gimana, Kak? Gitu. Ya, jadi untuk ini oke pertanyaannya bagus ya, karena aku juga dulu dari jurusan non finance, aku jurusannya ya ekonomi, ya sepupunya finance lah, ya kan. Jadi untuk kalau dari menurut aku pribadi dari ekonomi sih, karena ekonomi itu finance itu actually itu adalah penerapan konsep-konsep ekonomi juga kayak supply dan demand. Cuma bedanya dia kebawa ke apa namanya CAPM, Capital Asset Pricing Model, lalu kebawa ke apa namanya masing-masing aset kelasnya kan kayak equity, fixed income, derivatif, alternative investment gitu. Tapi semuanya itu I think jadi fundamentalnya adalah supply and demand dan itu dipelajari di economics. Dan aku Hmm. cukup bangga gitu bisa jadi anak ekonomi karena itu mempermudah cara belajarku ke depan gitu dengan materi-materi finance. Jadi ya itu ya saranku pengantar ekonomi sama accounting karena accounting itu di level 1 dan level 2 itu kencang banget, itu bisa sampai 20% bobotnya Oh, gitu. iya, iya, iya. Jadi ada juga yang bilang sebenarnya finance itu dia kayak hubnya antara accounting dan ekonomi ya Betul, sebetulnya. aku setuju sama itu. Karena kita belajar ekonomi dan ada accountingnya juga di finance gitu. Contohnya kayak trade Hmm. statement dan lain-lain kan. Iya, iya, iya. Ini kalau teman saya ya, yang rata-rata udah pada ngambil PhD ya, S3, misalnya S3-nya ekonomi atau finance gitu, khususnya misalnya di US, itu biasanya kantornya ekonomi sama finance itu deket-deketan, dan mereka tuh saling bersaing satu sama lain, karena mereka kalau udah di levelnya S3 ke atas itu konsepnya mirip-mirip itu, maksudnya kayak matematikanya, kemudian cara berpikirnya, cuma kalau finance tetap ada ground accounting-nya kayak gitu aja. Iya, betul sih. Karena finance itu ya kita juga belajar laporan keuangan, kita juga belajar goodwill, impairment testing itu kita pelajari, itu kan accounting punya. Dan kalau Iya. ekonominya ya tadi yang supply and demand gitu kan, model-model di finance itu ya most likely mereka dari ekonomi kayak gitu. Iya, Misalnya kayak ada statistik lah ya kan, mungkin teman-teman familiar model option pricing ya kan yang Black-Scholes model itu kan kayak ada volatility, ada standar deviasi gitu kan. Risk free. Nah, itu kan semuanya model dari ekonomi kayak gitu kan. ini menarik juga nih tadi nyebut-nyebut Black Scholes model. Tapi nanti aja ya, saya jawabin Nanti yang aja ya. Nah, pertanyaan dari ini teman-teman dulu ya. Ini dari Mas Fajar Adi. Ceritain dok tentang stress manajemennya. Nah ini kan paling sering muncul nih, teman-teman udah denger, wah belajarnya sampai berjam-jam tiap hari, total bisa sampai 500 jam belajarnya. Itu manajemen stresnya gimana? Ada kiat-kiat nggak? Jangan jawab konsisten doang ya yang ini ya. iya ya, enggak. Ya, beberapa kali aku merasakan burnout ya, teman-teman belajar CFA karena satu materinya banyak banget. Itu level satu aku hitung halamannya 3.600 halaman gitu. Dari official booknya itu. Jadi karena aku terbiasa berhitung gitu kan, waduh tiap hari gue harus namatin 60 halaman gitu kan. Ya itu cukup buat stres juga sih, apalagi nggak semua orang di sekeliling kalian itu ngerti apa itu CFA. Iya kan, dan itu cuma orang-orang finance, itu pun nggak semua dari mereka juga tahu itu apa. Khususnya di apa namanya
mungkin di bidang yang nggak terlalu bersinggungan lah dengan equity research gitu. Nah, jadi cara mengatasi stresnya itu, ya aku rasa nggak apa-apa ya untuk ngambil jeda, belajar beberapa hari. Contohnya kalian aku pernah dulu 1 minggu nggak buka buku itu, nggak buka buku CFA karena saking stresnya. Jadi apaan sih materinya kayak gini gitu kan? Gua nggak ngerti gitu kan. Nah kalau kayak gitu ya udah sampai ke titik itu sih ya kalian take break aja dulu. Tapi jangan lama-lama juga, jangan 1 bulan ya. Jangan 1 bulan kalian nggak belajar gitu. Aku dulu maksimal 1 minggu, ya terserah mungkin bisa nonton Netflix atau ke bioskop atau main sama temen ya nggak apa-apa lah gitu. Terus habis itu ya baru mulai lagi dari awal. Dan kalau memang kalian rasa materi di CFA itu terlalu susah, karena aku merasakan juga kadang-kadang seperti itu ya, ada beberapa bab yang susah, makanya buat kita stres, ya kalian bisa coba cari dari YouTube. Aku dulu pakai YouTube ada Khan Academy, kemudian ya banyak lah orang-orang jelasin materi CFA juga kan di YouTube gitu. Dan aku rasa itu cukup membantu gitu. Oh, logiknya seperti ini, baru aku lanjut lagi belajar dari buku resminya. Lebih ke situ aja sih, take a break aja teman-teman, nggak ada salahnya. Ketika kalian udah siap, lalu apa namanya lanjut lagi. Gitu. Siap. Ini kita lanjut, ini ada pertanyaan yang nyambung dari Alma Azahra. Metode belajarnya untuk setiap level itu apakah sama atau bisa beda-beda? Kayak misalnya yang satu lebih banyak latihan soal, yang satu misalnya lebih banyak baca konsepnya. Nah itu metodenya gimana tuh kira-kira? Ya, kalau dari aku sama, level 1, 2, 3 latihan soal, baru, jadi aku lebih banyak latihan soal sih, nggak terlalu, aku nggak habis itu baca 3.600 halaman itu nggak habis ya kan, latihan soal, tapi kalau level 3 ya teman-teman, kalian harus juga latihan soal esai. Jadi apa namanya, karena itu 50% dari penilaian kan soal esai ya, jadi latihan cara menjawab esai yang baik dan benar aja sih, kayak gitu. Oke, ini dari Mas Ilham Ripana, tenggat waktu untuk menyelesaikan setiap level CFA setelah daftar kayak apa, sama waktu daftar kan tadi dapat materinya, itu udah plus video penjelasan atau cuma buku dan latihan soal doang? Oh, itu video pembelajaran nggak ada, jadi cuma buku sama latihan soal. Terus ketika kalian udah daftar, misalnya mau ujian bulan apa tahun depan itu Februari ya udah berarti ujiannya Februari gitu. Tenggat waktunya ya berarti dari kalian daftar sampai waktu ujian gitu. Dan tapi kalau misalnya kalian nggak siap, itu bisa di defer. Defer itu Tapi artinya bayar. ditunda, bayar 6 juta. Ya, saya dulu level 3. Aku dulu level 3 itu sebenarnya bisa lebih cepat sih. Jadi aku bisa 1,5 tahun itu CFA kelar semua. Hmm. Cuma bulan Februari 2024 aku kan mau ujian. Cuma pasporku itu aku lupa kalau udah expire gitu kan. Jadi padahal aku udah datang ke tempat ujian, jadi ditolak gitu. Jadi defer kayak gitu. Nah, kalau paspor doang. Itu cerita di balik. Udah gitu Iya, harus bayar lagi. 6 juta ya, hangus. Ya, gara-gara lupa ya, bukan karena niatnya mau defer ya. Ya, padahal udah belajar gitu. Ya cuma ya ada maksud Allah mungkin ya di balik itu gitu. Iya, ini sebenarnya kalau mau cerita lebih panjang lebar nih tentang backgroundnya Mas Gitrif, tentang dulu pindah dari Sulawesi ke Jawa, kemudian awal Waduh itu masuk kampus. banyak. Nanti kita bisa bikin webinar yang lain deh tentang, mungkin buat teman-teman yang mau lanjutin S2 kayak gitu ya, nanti kita bisa bikin satu chapter yang lain. Nah ini masih berkaitan sama biaya nih. Berapa biayanya dikeluarin nih dari level 1 sampai 3? Ya kalau level 1 itu aku kan daftarnya 2021 ya teman-teman, Desember 2021. Seingatku itu 17 juta. Kalau dirupiahkan itu dulu 1.250 USD. Kalau level 2 itu 950, level 3 950 kalau nggak salah. Totalnya itu aku bayarnya 55 juta deh, kalau nggak salah. Itu level 1, 2, dan 3. Ya, 55 juta. Tapi kalau nggak salah kalau jadi mahasiswa itu ada potongan diskonnya ya sekitar berapa persen? Ada, Asalkan itu kampusnya itu afiliat sama CFA-nya. betul. Jadi kalau teman-teman berasal dari UI, ITB, UGM, itu setauku bisa coba apply ke beasiswanya CFA Institute gitu, kalau dipilih. Kalau misalnya dipilih, nanti itu biayanya akan dipotong, lalu kalian bisa bayar yang apa namanya, yang sisanya aja gitu. Oh iya, dan aku itu biaya sendiri semuanya ya, nggak ada biaya dari kantor. Karena kalau menurutku kalau dari kantor kita ada beban moral juga gitu kan. Satu itu dan Iya, iya. keterikatan, misalnya kita mau lompat ke kantor lain resign, waduh itu jadi beban juga gitu kan.
Aku biaya sendiri semuanya. Betul betul betul, iya. Tapi ini teman-teman perlu ingat juga ya, kalau misalnya teman-teman cek di internet, kebanyakan CV ini tadi ya, dibandinginnya tuh sama MBA. Nah, untuk biaya 55, 60, atau 70, bahkan misalnya kalau plus ngulang deh sekali apa 2 kali gitu, itu sebenarnya masih jauh lebih worth it dibandingkan Betul, MBA, setuju. kayak gitu. Karena MBA balik lagi, nah MBA-nya di mana teman-teman ngambilnya? Memang salah satu yang paling bagus adalah nyari MBA yang jaringan network-nya bagus, misalnya kalau di Indonesia ya mungkin Prasmul gitu ya, atau ITB. Atau kalau di luar negeri ya US sekalian misalnya ya. Nah, teman kalau US biaya MBA-nya udah bukan cuma 100-200 juta lagi, tapi bisa 1M sampai 2M kayak gitu. Kecuali kalau kalian Setuju, dapat ya. beasiswa ya, kayak gitu. Nah, oke, ini kayaknya belum ada pertanyaan lagi terkait CFA. Ini kita masih ada waktu lumayan, setengah jam sampai 45 menit. Ini berikutnya kita coba ya, pengen tahu nih pertanyaan-pertanyaan kalau di equity research atau di konsultan ya, itu kayak gimana. Ini saya udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang dulu sebenarnya pernah ditanya juga ke saya. Cuma saya nggak tahu ini masih ditanya juga nggak yang sekarang ini. Oke. Kayak gitu. Biasanya kan kalau misalnya terkait sama finance ya, itu pertanyaan tuh biasanya dibagi jadi 3 ya, ini di luar bahasa Inggris ya. Kayak misalnya tentang accounting, tentang finance, dan kalau misalnya konsultan itu biasanya ada pertanyaan istilahnya tuh guesstimate ya. Saya lupa tuh ada istilahnya tuh, bahasa ilmiahnya apa gitu. Cuman intinya buat mengetahui gimana cara kita problem solving atau gimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau misalnya untuk pertanyaan accounting finance itu biasanya salah satu yang diuji ya, itu adalah pemahaman terkait laporan keuangan. Ya, ini kita kayak lagi testing ini, misalnya Mas Gidrif sebagai Oke. orang kandidat, saya sebagai orang HR atau manajernya gitu. Kalau menurut Mas Gidrif tuh koneksi antara 3 laporan keuangan tuh kayak gimana? Kayak gitu. Misalnya ada nggak sih antara 3 laporan keuangan kayak balance sheet, income statement, sama cash flow statement tuh masing-masing tuh ada connection-nya, itu tuh kayak gimana? Bisa nggak dijelasin? Ya, nah ini pertanyaannya keluar juga ya teman-teman di interview tuh di PWS-nya masih keluar sih pertanyaan Oh ya. ini, three statement ya. Jadi yang pertama itu kan perusahaan membuat yang namanya income statement dulu ya. Dari income statement itu nanti kalian akan mendapatkan angka paling bawah, bottom line-nya itu adalah net income atau loss. Nah, lalu angka ini itu akan kalian bawa ke laporan kedua nih. Sebenarnya ada yang namanya itu laporan perubahan modal dulu gitu kan. Lalu di situ nanti kalian akan, ya di accounting kan kalian belajar cara menghitung modal awal gitu kan, modal akhir. Nah, lalu nanti modal itu akan kalian bawa ke balance sheet. Karena di balance sheet itu kan kalian nanti akan mencantumkan aset, utang, dan modal, gitu kan. Nah, lalu di situ ada sebenarnya ada yang namanya cash flow statement. Nah, untuk cash flow statement itu kita menggunakan data dari laporan laba rugi dan laporan balance sheet. Karena di situ kan cash flow kalau kita bagi itu ada 3 activities gitu kan. Ada operating activities itu asalnya dari operasional perusahaan, contohnya dari laba bersihnya berapa, pendapatan beban, lalu kemudian perubahan dari aset atau utang lancar nih yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Itu kan kita bisa nge-track itu dari balance sheet gitu kan. Lalu ada juga aktivitas investasi nih, apakah perusahaan mengeluarkan atau mendapatkan uang dari hasil mungkin dia beli peralatan atau dia jual peralatan. Nah, untuk cari tahu itu kan kalian harus lihat balance sheet-nya. Misalnya akun peralatannya dari 10 jadi 15. Nah, berarti kan naik 5 tuh. Nah, naik 5 berarti dia beli kan, logiknya kan. Berarti kan di cash flow statement-nya kalian harus berarti minus 5 tuh investing-nya. Lalu terakhir untuk financing activities itu perusahaan dapat duitnya dari mana gitu. Nah, itu kalian bisa nge-track lagi ke laporan neracanya, balance sheet-nya. Jadi kalian bisa cek di komponen equity, komponen modalnya, atau komponen utangnya, utang jangka panjang. Biasanya ada loan gitu kan. Nah, itu kalian cek aja naik atau turun, baru itu kalian reflect ke cash flow statement kalian. Kayak gitu sih, teman-teman. Ya, benar banget. Nah, biasanya ya saya nggak mau ngulang lagi, tapi tadi yang udah dijelasin sama Mas Fitri tadi, kira-kira bisa jadi pegangan ya buat kalian. Jadi memahami 3 laporan keuangan itu salah satu basic ya, accounting skill yang mesti kalian miliki kalau misalnya mau masuk di finance ya, misalnya sebagai konsultan finance kayak gitu. Nah, berikutnya nih, ini sebenarnya ada contoh pertanyaan nih dari titipan salah satu teman ya. Dulu dia pernah ditanya ini untuk posisi equity research analyst. Kalau misalnya kita
punya tugas untuk melakukan riset suatu perusahaan, tapi kita cuma boleh milih satu dari 3 laporan keuangan tadi. Kira-kira laporan keuangan mana yang mau kita pakai sebagai dasar analisis kita? Mungkin ini waktunya terbatas ya, jadi kita cuma bisa pakai satu laporan keuangan doang gitu. Ya, Dan kenapa? oke. Nah, jadi kalau dari aku ya teman-teman, laporan keuangan yang aku bakal pakai itu cash flow. Alasannya kenapa? Karena kalau dari sebenarnya ini agak subjektif juga ya. Karena kalau aku cek, kalau misalnya income statement, laba itu sebenarnya bisa menipu. Alasannya kenapa? Karena banyak metode accounting yang bisa digunakan perusahaan untuk memanipulasi labanya. Mungkin kalian tahu ada kasus Enron, ya kan? Itu pas tahun 2002 kemarin dulu itu kan ya laba itu bisa menipu gitu kan. Nah, lalu kalau dia sendiri cash is liquid. Jadi kan dia memberikan gambaran kepada kita tentang kemampuan perusahaan untuk satu tadi memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya misalnya dia bayar utang atau enggak dia beli aset atau dia bagi dividen, ya kan? Nah, lalu laporan atas kas itu dia fokus pada liquidity and solvability. Likuiditas itu kira-kira perusahaan ini aset-asetnya dia cukup mudah nggak untuk dicairkan? Dia mudah nggak bayar utangnya? Dan solvability-nya kayak gitu. Dan laporan cash flow itu dia menjadi early warning sign kalau misalnya ada masalah keuangan. Karena perusahaan itu bisa untung ya teman-teman di laporan laba ruginya, tapi dia nggak ada cash. Nah itu bahaya tuh, ya kan? Jadi itu bisa merambat kemana-mana itu. Dan finally laporan arus kas itu dia cocok untuk berbagai jenis perusahaan. Contohnya startup dia laba ruginya nggak ada gitu kan, maksudnya masih minus gitu kan. Ya, oke, kita cek laporan arus kasnya, lalu perusahaan yang udah mapan, cashnya banyak, mau dibagi jadi dividen berapa persen, lalu bisa juga capital intensive industry, kayak gitu. Kenapa bukan yang lain ya? Tadi laba rugi itu bisa dimanipulasi, lalu kalau neraca itu dia itu kayak menggambarkan posisi keuangan perusahaan di tanggal tertentu gitu. Tapi ya nggak komplit gitu. Jadi ibaratnya kalian pengen lihat video tapi cuma dikasih foto gitu kan. Nah itu kan kurang menggambarkan apa yang terjadi setelah itu dan sebelum itu. Kayak gitu. Benar. Ini kalau saya jadi manajernya, oke, besok masuk. Tapi kayak benar gitu. ya, jadi poin yang tadi disebut, kalau di perusahaan apapun yang namanya bisnis, itu cash is king. Ya, ini kita harus pahami ya, bahwa yang namanya bisnis ya, kita ini nggak bisa operasional jalan, bayar vendor, bayar segala macam, kemudian menjalankan marketing, bahkan untuk menggerakkan sales, itu semua butuh cash. Jadi kalau misalnya dari antara 3 laporan keuangan tadi itu, bagian cash flow itu yang paling sebenarnya paling vital ya, untuk melihat sebenarnya aliran cash-nya itu seperti apa, kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah ini biasanya mungkin muncul ya, saya nggak tahu kalau pasti equity research analyst itu ada juga, tapi biasanya di konsultan, apalagi yang biasanya mungkin banyak membantu kayak startup atau private company, biasanya muncul nih tentang EBITDA gitu. Boleh nggak jelasin apa yang Mas Gitri tahu tentang EBITDA dan kenapa indikator EBITDA ini nggak selalu baik untuk sebagai indikator valuasi suatu perusahaan, dan biasanya tuh cocoknya untuk perusahaan apa aja? Oke. Waduh, ini aku rasa interview di PwC lagi nih teman-teman. Ya, jadi biar teman-teman ada gambaran kalau mau masuk PwC ditanya kayak gini. Ya, Big Four most likely teman-teman akan ditanya hal-hal seperti ini kalau masuk ke valuation advisory ya. Oke, kita langsung. Jadi EBITDA itu singkatan ya teman-teman dari earning itu pendapatan before interest, tax, depreciation, and amortization. Intinya itu pendapatan perusahaan sebelum dia pakai untuk bayar bunga, beban bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, jadi secara sederhana ya teman-teman, EBITDA itu dia menunjukkan kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba dari operasionalnya sebelum memperhitungkan biaya seperti ya tadi, seperti bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Nah, kenapa sih EBITDA itu dia nggak selalu cocok buat valuation gitu ya? Karena 3 hal kalau dari aku pribadi. Yang pertama itu karena namanya kan EBITDA ya, jadi dia itu masih mengurangi beberapa komponen gitu, tidak memperhitungkan pengeluaran seperti bunga dan pajak yang ya itu kan jelas-jelas perusahaan membayar itu gitu kan. Tapi di situ dia nggak menghitung itu. Kemudian kedua itu dia nggak mencerminkan arus kas sebenarnya. Kenapa? Karena
sebenarnya dia mirip, tapi EBITDA itu dia bukan pengganti laporan arus kas. Nah, perusahaan dengan EBITDA yang tinggi, tapi arus kasnya itu negatif, nah itu bisa aja nggak liquid, bisa aja masalah nanti. Sama yang ketiga itu dia mudah untuk dimanipulasi, karena EBITDA itu bukanlah sebuah ukuran yang apa ya, yang dari peraturan akuntansi itu diatur secara ketat gitu. Jadi itu bisa dimodifikasi oleh manajemen untuk menciptakan ilusi kinerja yang lebih baik. Nah, terus perusahaan apa sih yang cocok digunakan dengan EBITDA gitu ya? Nah, di sini ada dua. Jadi yang pertama itu perusahaan yang capital intensif atau padat modal. Nah, contohnya ya mungkin teman-teman tahu ada perusahaan di sektor manufaktur, lalu ada energi, ya kan? Ada transportasi dan lain-lain. Alasannya kenapa? Karena biaya di apa namanya di industri yang banyak banget dia punya aset tetap, itu biaya depresiasi dan amortisasinya yang tinggi banget itu dia sebenarnya bisa mengaburkan kinerja operasional. Jadi seolah-olah perusahaannya rugi padahal ya emang nature-nya aja dia gedenya di bidang apa namanya dia gede biaya depresiasi gitu. Kemudian yang kedua itu yang cocok adalah startup atau perusahaan yang pertumbuhannya itu cepat. Alasannya ya contohnya misalnya startup di bidang teknologi atau e-commerce ya kan. Kalian mungkin familiar sama Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka ya kan, yang sedang fokus pada ekspansi. Alasannya kenapa? Karena EBITDA itu dia membantu kita itu fokus pada pendapatan inti perusahaan, pendapatan operasional tanpa kita terganggu dengan biaya yang lain. Contohnya biaya bunga dari funding-funding atau amortisasi asetnya. Jadi kan biasa kalau di venture capital yang mereka lihat itu adalah kinerja operasionalnya. Kalau kinerja totalnya masih negatif, nggak masalah. Yang penting kinerja operasionalnya itu udah sehat. Soal biaya bunga, depresiasi itu by time aja itu akan turn jadi bagus gitu. Nah, kayak gitu. Kayak gitu mungkin, Pak. Oh iya, iya, benar, benar. Ini sebenarnya tadi kan ada poin yang mana sebenarnya EBITDA ini mungkin awalnya terlihat mirip ya dengan free cash flow ya. Namun bisa nggak dijelasin lebih lanjut? Sebenarnya apa yang membedakan free cash flow dengan EBITDA? Kan biasanya kalau valuation kita menggunakan free cash flow ya. Nah, yang membuat EBITDA ini nampak mungkin bisa dimanipulasi, sedangkan free cash flow ya sebenarnya bisa juga gitu ya. Tapi kenapa tetap menggunakan pakemnya tetap pakai free cash flow, nggak pakai EBITDA? Ya, jadi untuk EBITDA ya sesuai dengan namanya ya teman-teman, itu adalah pendapatan sebelum perusahaan itu membayar bunga, depresiasi, amortisasi, dan pajak. Nah, sedangkan kalau free cash flow sendiri, dia itu sebenarnya mengukur kas bersih nih, yang dihasilkan perusahaan setelah perusahaan itu mempertimbangkan pengeluaran untuk beberapa hal, yaitu untuk operasional, lalu modal kerja, dan ada yang namanya CAPEX. CAPEX itu artinya adalah capital expenditure. Nah, bedanya apa? Karena EBITDA itu dia berbasis, kalau di accounting itu ada yang namanya accrual accounting. Jadi sebenarnya dia tidak mencerminkan arus kas aktual, dan dia tidak mempertimbangkan perubahan modal kerja. Jadi kalau kalian belajar accounting dan finance itu ada yang namanya working capital, net working capital. Nah itu kalau di EBITDA nggak dihitung, tapi kalau di free cash flow itu dia dihitung. Dan free cash flow itu dia berbasis dari cash accounting, sehingga itu benar-benar mencerminkan uang tunai yang masuk dan keluar perusahaan. Nah, kayak gitu. Oke, mantap nih. Sekalian jelasin ini ya, perbedaan accrual basis dan cash basis ya. Teman-teman, ini kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, kayak misalnya mungkin pernah dengar ada pertanyaan wawancara kayak apa, atau misalnya mungkin kalau misalnya mau masuk kerjaan tipe apa, pertanyaannya kayak apa, mungkin bisa coba ditanya gitu. Tapi kalau mau bertanya lagi seputar PE juga boleh. Ini ada pertanyaan dari David Mualim. Tidak ada rencana untuk kerja di IB atau Equity Research, tapi butuh pemahaman finance untuk pengembangan karir. Lebih baik ambil CFA atau MBA? Ini mungkin saya nanti bisa ngasih masukan juga. Mungkin dari yang pemilik CFA ini boleh ngasih masukan. Ya, jadi seperti yang aku bilang, CFA itu sebenarnya nggak cuma untuk orang yang fokus di IB atau di equity research. Tapi dimanapun pekerjaan kalian, kalau memang kalian ada bersinggungan dengan finance atau kalian pengen dapat pengetahuan di bidang finance yang setara dengan orang S2 dan S3 tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, ya CFA is a good choice I think. Kayak gitu.
Mungkin Pak Ridwan bisa tambahin lah kayak gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngambilnya MBA ya, balik lagi ini teman-teman mesti riset lebih jauh MBA-nya tuh ada di kampus apa, seperti apa metode belajar yang diberikan. Nah, misalnya kalau kayak di US itu kebanyakan MBA itu menggunakan case method. Jadi itu teman-teman nanti bakal dikasih tugas banyak banget, entah itu tugas kayak studi kasus perusahaan apa, permasalahan kayak apa, nanti dikasih data-data Excel-nya. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke kelas itu udah bukan dengerin dosen cerita atau ngomong lagi, tapi lebih ke diskusi. Dan biasanya tuh yang jadi studi kasus tuh problem-problem perusahaan yang dilematis. Kayak misalnya ini perusahaan udah 100 tahun berjalan, tapi tiba-tiba ada pandemi. Ini milih nih antara nutup satu unit yang isinya ratusan orang pegawai kayak gitu, atau tetap melanjutin dengan ngurangin gaji kayak gitu. Misalnya antara permasalahan manajerial kayak gitu. Tapi untuk hitung-hitungan ya, untuk apa ya, dapat intuisi hitungannya sebenarnya memang jauh lebih baik yang ambil CFA. Walaupun nanti di MBA ada juga spesialisasi misalnya finance kayak gitu. Tapi mungkin balik lagi hitung-hitungannya mungkin lebih banyak konsep latihan soal dan kurang up to date dengan kondisi yang ada di market kayak gitu. Balik lagi ke profesornya itu cukup disiplin nggak untuk memberikan latihan-latihan soal yang paling update. Sedangkan kalau CFA kan memang institusi yang dia selalu menyesuaikan dengan kondisi market yang ada kayak gitu. Antara jadi makanya soal yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu dan soal yang tahun ini bisa berbeda ya gitu ya. Betul, betul. Ya, mungkin aku Gitu. tambahin dikit. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kurikulum CFA itu dia selalu diupdate ya. Makanya beberapa teman aku kan mereka pernah minta gitu kan materi CFA, kamu boleh nggak di-share gitu kan. Aku bilang ya sebenarnya bisa-bisa aja, tapi at the end nggak terlalu berguna gitu. Alasannya kenapa? Karena kurikulumnya diganti dan mereka tiap tahun itu selalu mengupdate. Bahkan sekarang kalau di level 1 dan level 2 nih teman-teman, kalian harus menamatkan practical module skill gitu. Jadi kalian harus belajar financial modeling dan belajar coding. Codingnya itu Python atau data analytics gitu. Itu udah ada, waktu zaman aku itu belum ada kalau di CFA. Nah, memang mereka itu benar-benar tiap tahun kayaknya itu up to date kurikulumnya. Kayak gitu. Jadi Iya, ya iya, oke iya. lah. Oke. Menarik ya. Kita lanjut nih pertanyaan dari Pak Adrian. Tips untuk yang di luar dari top 3 kampus Indonesia buat masuk Big Four ya, khususnya bagian valuation advisory. Dan Ya, mungkin dari teman-teman atau senior mungkin ada yang dari luar top 3 kampus, mungkin pernah dengar ceritanya. kalau dari devaluation ada. Aku pernah dengar ada beberapa orang dia dari top 3 kampus ya, dan itu bisa-bisa aja teman-teman. Itu bisa masuk asalkan satu kalian sebelumnya udah ada pengalaman kerja yang relevan di bidang ya finance gitu kan, atau yang kedua itu ya emang kalian high achiever waktu masih kuliah, karena high achiever itu kan nggak memandang kalian di kampus mana kan, selama kalian itu bisa di PK-nya bagus, lalu kalian bisa jawab pertanyaan wawancara dengan baik sih ya, ya oke. Dan ya ini kembali lagi ke judul webinar kita gitu kan, jadi ya CFA itu akan menjadi screen gitu, screen yang sangat ampuh untuk misalnya let's say workplace-nya nih teman-teman dari kampus yang nggak terkenal gitu kan. Tapi kalian punya CFA itu dari HR langsung oke ini boleh lanjut ke interview gitu. Kayak gitu. Jadi ya punya sertifikasi lah. Itu jadi penolong kalau misalnya kita ada di kampus yang mungkin dalam tanda kutip nggak top 3 gitu kan. Kayak gitu. Sip, benar. Dulu saya juga ini S1-nya bukan dari top 3 kampus, bahkan saya kampus swasta ya. Tapi sejak lulus, sebetulnya saya juga udah pernah sempat apply juga kayak di PwC, EY, dan Deloitte. Waktu itu sebagai auditornya. Waktu itu saya udah sampai lolos tahap 1 sama tahap 2, tinggal untuk wawancara user, tapi waktu itu nggak masuk. Jadi sebenarnya paling nggak di situ nunjukin bahwa proses apply-nya aja sebenarnya udah cukup kok untuk dipanggil, asalkan misalnya mungkin IPK-nya ya jangan jelek-jelek amat lah kayak gitu. Terus misalnya di CV-nya mungkin bisa ditunjukin pengalaman organisasi atau pernah magang di mana kayak gitu. Nanti yang penting ketika tes pertama, biasanya tes pertama tuh lebih ke bahasa Inggris dan akuntansi finance kayak gitu ya. Bahkan waktu itu pas saya lulus juga sempat sama PwC, saya nggak dipanggil auditornya, tapi saya dipanggil untuk di bagian waktu itu apa ya?
legal Gitu ya? advisory-nya malah. Karena itu saya karena nggak kebayang, nih ngapain legal, saya bukan orang hukum, akhirnya nggak saya ambil malahan. Nah, kita masuk ke, oke, yang pertanyaan Mas Jundi terkait proses belajar finance, step out-nya gimana, ini sebenarnya tadi udah dijawab ya, nanti mungkin bisa lihat di rekamannya. Kemudian dari Rizky Kamil, ini lagi kuliah semester 1. Oh ya, jadi mungkin sebagian di sini juga banyak yang masih semester 1 tapi udah cukup ini ya, ambisinya menggebu-gebu, banyak ikutan webinar, belajar. Nah, pingin bisa berkarir di Big Four atau MBB. Kira-kira apa yang harus disusun nih buat strateginya dia? Ya, ya. Bisa mencapai. Satu dia udah jawab sendiri ya, memperbagus bahasa Inggris tuh. Itu penting ya teman-teman, karena ketika kalian wawancara, aku dulu di PwC wawancaranya 3 kali, 2 kali dengan manajer, 1 kali dengan partner. Jadi kalau di consulting itu urutannya associate, senior associate, manager, lalu ada senior manager, director, sampai partner gitu. Nah, itu bahasa Inggris itu sangat penting karena kalian ya at least kita nggak kagok lah pas ngomong bahasa Inggris. Kemudian kedua IPK. Menurutku kalau misalnya ada pertanyaan, Kak Gitri pilih IPK atau organisasi? Aku pilih IPK. Kenapa? Karena kita kuliah buat dapat IPK kan. Ya organisasi boleh, tapi kan itu nggak yang jadi utama gitu. Kamu bisa ikut organisasi tanpa harus kuliah gitu kan. Nah, itu IPK kalian dibagusin, jangan terlalu banyak kepanitiaan yang nggak jelas. Ya organisasi aku dulu kuliah cuma 1, itu pun kaitannya masih relevan gitu sama jurusan gitu. Ya sama kalau bisa ya ambil sertifikasi sejak awal. Karena ketika kalian apply, misalnya ada 100 orang gitu yang apply, ya tentu ini IPK-nya semuanya bagus-bagus gitu kan. Tapi gimana cara si HR itu menilai? Ya salah satu yang dilihat itu adalah sertifikasi. Karena yang diajarkan di sertifikasi itu lebih praktikal gitu ya. Apapun itu sertifikasinya, ya termasuk CFA. Kayak gitu. Benar. Ini bahkan dulu nggak ikutan magang ya waktu kuliah ya? Enggak, aku dulu kuliah 3,5 tahun. Sama sekali fokus nggak untuk ini, magang ya. secepat mungkin supaya segera bisa keluar gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau perlu nggak sih magang, aku bilangnya ya itu boleh lah. Tapi maksudnya kalau kalian punya alasan yang kuat kenapa nggak harus magang, ya nggak apa-apa gitu. Aku kan nggak magang karena aku fokus kelarin level 1 gitu kan. Nah, biar lebih cepat masuk ke pasar market gitu kan, ke market, jadi bisa lebih cepat tahu kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi memang nggak ada jawaban yang saklek satu gitu ya. Mungkin bisa ada berbagai macam kemungkinan ya. Ada yang bisa fokus akademik sambil sertifikasi, ada yang bisa akademik sambil magang, intern gitu ya. Nah, sebenarnya saya dulu pernah ada satu project ya waktu di konsultan, yaitu bantu salah satu BUMN buat proses rekrutmennya. Jadi rekrutmen nasional itu kami dulu konsultannya ngebantuin gitu ya buat setup ininya, rekrutmennya. Jadi waktu itu direksinya tuh bilang, saya pingin filternya ada 3. Waktu itu dia bilang gitu ya. Ini sekalian jadi masukan buat teman-teman ya. Yang nomor 1 memang saya maunya diisi sekitar 50-60 dari 3 top universitas ya, 3 top kampus. Terus sisa sekitar 50%-an yang lain itu adalah boleh dari kampus lain, karena mereka tetap butuh namanya diversifikasi ya, tetap butuh yang culture-nya tuh macam-macam, nggak cuma dari 3 kampus doang. Tapi syaratnya IPK-nya harus tinggi, jadi nanti IPK tuh diurutin dari yang tertinggi ke yang paling rendah. Jadi balik lagi, memang IPK itu penting ya teman-teman ya. Jadi percuma kalian organisasinya ada 10, tapi kalau IPK-nya nggak masuk di filter awal ya tetap nggak akan kebaca tuh sama HR-nya. Kayak gitu. Baru yang ketiganya adalah biasanya kalau ada malah lebih ke achievement ketika dulu kuliah, misalnya pernah ikut lomba apa atau ada sertifikasi apa kayak gitu ya. Terus misalnya baru organisasi itu biasanya baru kebaca itu nanti pas udah level yang filter komputer udah lewat, kemudian dibaca sama HR, baru tuh organisasi itu kebaca. Kalau masih level diseleksi sama komputernya, biasanya sukanya kelewat tuh sama filter yang udah di set up sama perusahaan. Ini pertanyaan dari Tiara, backgroundnya dari Applied Math, sekarang kerja sebagai data analyst scientist. Saat kuliah cukup sering ambil kelas tentang finance, risk theory, bla bla bla, statistika. Saya punya hasil ujian sertifikasi aktuaris 2 dari 8. A10 financial math, oke. Tapi memang tidak ingin di bidang aktuaria dan mencari jalan untuk belajar materi beririsan dengan data dan finance. Ada masukan nggak sertifikasi yang mungkin bisa diambil untuk mendukung hal ini?
Kalau dari aku ya CFA ya, karena CFA itu finance-nya oke, itu kan finance banget. Dan sekarang materi-materi terkait dengan data, Hmm. khususnya dengan apa namanya kayak machine learning ya kan. Lalu ada juga terkait dengan apa namanya data analytics itu kita pelajari juga di CFA kayak gitu. Jadi at least karena aku juga udah pernah cobain beberapa sertifikasi yang lain, CFA itu yang aku rasa the best lah sampai sekarang kayak gitu. Buat Hmm. diambil buat orang yang mau switch ke bidang finance. Kalau yang lain-lain aku rasa masih kalah. Nah ini sekalian jawab pertanyaannya Arkan juga ya Pak di Oh ya, sini. ya, Kalau FMVA ya. sertifikasi FMVI itu bisakah membantu tembus advisory? Kalau aku bilang sih agak kurang. Alasannya kenapa? Satu, yang mengeluarkan itu belum, maksudnya apa ya? Nggak terlalu diakui gitu kan? At least belum terlalu diakui seperti CF Institute, atau kayak misalnya kalian ikut sertifikasi yang di Indonesia ada tuh kayak RSA, Registered Security Analyst, CSA, itu yang lebih worth it sebenarnya daripada FMVA. Karena FMVA itu seperti short course kalau menurutku ya. Aku kemarin penasaran itu apa, jadi aku ambil juga gitu. Oh, kayak short course aja. Ya materinya Iya, oke, iya. materinya menarik gitu kan. Cuma kalau Tapi sekedar kayak masuk good to know aja advisory ya. ya, good to know, betul Pak, good to know. Kita harus bedain good to know dengan good to have gitu kan. Maksudnya kayak ya lebih ke CFA sama sertifikasi yang lain gitu. Iya, iya, iya. Nah. Sebenarnya kalau buat yang Mbak Tiara ini tadi sebagai backgroundnya applied math ya, ini satu advantage sendiri ya, karena CFA itu kan banyak latihan apa soal-soal hitung-hitungannya ya, mungkin bisa membantu ketika Ya susah pengerjaan itu. soalnya bisa lebih juga gitu. Apalagi udah pernah ngambil quant finance ya, ini bagus banget. Nah, ini sebenarnya pertanyaan saya kemarin nih, waktu bikin brosurnya Mas Gitri ya, itu kenapa sertifikatnya kok banyak banget itu penasaran atau ada yang nyuruh, ada yang motivasi ini harus ngambil ini atau apa gitu, maksudnya kenapa nggak CV aja Ya, udah cukup gitu misalnya. ya. Satu karena memang aku orangnya suka belajar ya teman-teman. Jadi aku nggak menganggap belajar itu adalah sebuah beban, tapi dengan kita banyak belajar kita bisa banyak juga sharing ke orang lain. Itu yang pertama. Ya contohnya kalau misalnya aku nggak ngambil CFA, nggak mungkin kan teman-teman, aku bisa ketemu dengan Pak Ridwan, dengan teman-teman gitu kan. Nah, dengan mengambil banyak sertifikasi itu, kayak aku bisa terkoneksi juga dengan berbagai profesi. Contohnya ada yang di risk management, investment banking, equity research, dan lain-lain. Gitu. Kemudian yang kedua alasannya itu, ya karena aku melihat kalau untuk memahami suatu hal itu, kita nggak bisa memahami dari one point of view aja gitu. Tapi kita harus memahami komprehensif. Nah, contohnya waktu aku ngambil sertifikasi kan, kita kan belajar banyak konsep gitu kan. Dan begitu aku bekerja di PwC Indonesia, konsep-konsep yang aku pelajari di sertifikasi itu kepake kayak gitu. Dan itu banyak konsep gitu, nggak cuma satu aja. Jadi lebih ke exposure yang kalian dapatkan ke banyak bidang, banyak relasi gitu kan, dengan banyak sharing juga, lebih ke situ sih Pak. Iya, benar-benar. Ini juga satu ini ya value yang perlu teman-teman pahami juga, bahwa kita tuh hidup jangan cuma mikirin tentang karir diri sendiri doang, atau ya sebenarnya lebih bagus lagi ya mikirin juga keluarga ya. Cuman mumpung yang masih muda, masih single, perlu juga dipikirin kira-kira dalam hidup mumpung masih muda ini bisa kontribut apa sih buat komunitas, buat society kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuannya dengan belajar hal yang lebih banyak, ambil satu effort yang lebih jauh lebih besar dibanding teman-teman kebanyakan yang lain adalah tadi benar, supaya nanti pada akhirnya bisa berbagi lebih banyak ke community. Karena nanti saya teman-teman nah itu nanti mau buat menjadi posisi yang lebih tinggi di level pemimpin atau managerial level, atau bahkan misalnya buat ambil S2, MBA atau S3. Ini juga apalagi di luar negeri ya, biasanya jadi kan teman-teman pasti disuruh nulis kayak essay gitu, motivation letter atau segala macam kayak gitu. Nah itu kadang-kadang yang diisi itu nggak cuma tentang akademik diri sendiri doang atau experience diri sendiri doang, tapi juga tentang apa yang udah pernah kita lakukan buat community. Itu tuh satu value yang bikin dari sisi organisasi atau dari sisi leader yang mau nge-hire kita, itu tuh wah orang ini tuh nggak cuma mikirin dirinya sendiri doang, tapi juga mikirin orang lain. Ya sebenarnya kalau di Muslim sendiri ya kita kan hidup juga jangan cuma mikirin diri sendiri dalam lingkup kecil, tapi gimana caranya kita bisa membawa
manfaat buat orang banyak juga. Ya, setuju Pak. Mungkin aku tambahin dikit. Ya, karena memang kalau teman-teman mau S2, apalagi ke kampus-kampus top dunia ya, teman-teman mau kerja yang mereka butuhkan itu bukan orang yang jago banget di satu bidang, tapi yang mereka butuhkan itu adalah is a well-rounded person gitu. Jadi orang yang bisa belajar banyak hal dan dia ada effort untuk bisa menguasai banyak hal gitu. Untuk bisa jadi bagus di banyak hal. Contohnya kayak akademiknya bagus, sertifikasi, lalu interpersonal skill-nya, lalu ada komunitas, misalnya teman-teman jadi volunteer. Nah, itu masuk penilaian semua gitu kan. Dan aku setuju sama Pak Ridwan tadi kalau di Islam kan ada khairun nas fauhum linnas ya kalau nggak salah ya. Manusia yang terbaik yang paling bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu teman-teman. Benar. Ini mungkin next time kita bikin ini ya, finansiologi syariah, bahas-bahas dari sisi Islaminya Boleh, juga. Pak. Oke, teman-teman, ini kita masih ada sekitar 10 menitan lagi. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaan, ini sebenarnya saya ada satu pertanyaan, contoh pertanyaan tentang ini problem solving ya. Tapi mungkin sebelum itu, kira-kira Mas Gitrif ada nggak contoh-contoh pertanyaan interview yang lain yang tadi di luar yang tadi saya tanyakan gitu ya, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang lain. Oke, ini aku kasih 3 pertanyaan ya teman-teman ya dan jawabannya gitu. Oke, jadi yang pertama itu ini kalau di consulting, yang pertama itu kalian akan disuruh menjelaskan terkait dengan model CAPM, Capital Asset Pricing Model itu model apa? Ya, oke. Jawabannya itu adalah itu model yang kita gunakan untuk menghitung required rate of return atau cost of equity biasanya. Nah, lalu muncul lagi rumusnya gimana? Ini aku ditanya waktu aku wawancara di PwC. Ya, rumusnya itu adalah risk free RF ditambah dengan beta dikali dalam kurung market return dikurangi dengan risk free rate tutup kurung. Nah, lalu ditanya model itu kepake kemana? Oh, itu kepake ke discount rate. Lalu nanti dari discount rate itu bakal berdampak ke valuasi kita. Kayak gitu. Lalu pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan beta? Jadi beta kan tadi di rumusnya itu ada beta. Oke. Jadi beta itu adalah suatu indikator yang mengukur berapa persen perubahan harga saham gitu ya. Kalau misalnya jadi industrinya kalau jadi berapa persen perubahan kita sensitif nggak terhadap market gitu. Contohnya kalau ada betanya misalnya lebih dari 1, artinya saham itu atau aset itu dia lebih volatile, lebih bergejolak dibanding market. Kalau dia kurang dari 1 ya berarti kalau misalnya marketnya naik 10% ya dia cuma naik 8% misalnya, kurang dari 10%. Terus muncul lagi pertanyaan, apakah beta itu bisa negatif atau tidak? Nah, jawabannya bisa. Alasannya kenapa? Karena ada beberapa aset seperti gold atau emas, ya kan? Emas itu ketika ekonomi sedang krisis, itu orang-orang akan mengalihkan dananya dari saham obligasi itu ke emas. Makanya ketika terjadi krisis, emas itu kinerjanya positif. Biasanya seperti itu, makanya dia betanya negatif. Artinya dia korelasinya terbalik dengan market secara umum gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa perbedaan? Jadi ada berapa jenis valuation method, metode valuasi? Oke, jadi jawabannya itu ada 3. Ada yang namanya income approach. Income approach itu kita menilai suatu perusahaan berdasarkan arus kas yang dia hasilkan di masa depan. Kayak gitu. Contohnya ya bisa dalam bentuk dividen kalau dia saham, bisa dalam bentuk kupon ya kalau misalnya obligasi, atau untuk perusahaan yang belum untung ya free cash flow dan lain-lain. Itu income approach. Jadi income yang dihasilkan dari suatu aset atau suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya relative valuation, relative method gitu. Jadi untuk ini ya market approach ya. Jadi kita menilai perusahaan itu dengan mencari perusahaan sejenis yang ada di market. Nah, jadi kira-kira valuasinya berapa, lalu kita coba apply ke valuasi perusahaan yang kita mau cari tahu nilainya berapa dengan menerapkan 2 hal. Ada yang namanya DLOM. DLOM itu discount for lack of marketability dan DLOC, discount for lack of control gitu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah asset based valuation. Jadi asset approach itu intinya ya jadi setiap aset yang perusahaan miliki di balance sheet-nya itu akan kita nilai. Jadi dari nilai historical value-nya berapa itu akan kita bawa ke fair value-nya. Historical value itu nilai ketika aset itu kita beli. Lalu kalau fair value itu adalah nilai aset itu saat ini. Nah,
Kelebihannya ya, oke itu menggambarkan secara lebih rinci gitu ya, tapi kekurangannya adalah setiap aset itu ya unik, jadi valuasinya juga bisa beda-beda. Nah, kayak gitu itu pertanyaan PwC ya, teman-teman kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari metode valuation tadi, 3 itu, ditanya ini juga nggak? Sebenarnya kalau misalnya bisa memilih 1 atau 2, sebenarnya mana yang mau diprioritaskan? Ya, itu sebenarnya nggak ditanya sih. Jadi, kalau dari aku sendiri, income approach. Alasannya kenapa? Karena income approach itu satu sesuai dengan teori, gitu kan. Kemudian kalau kita lihat metode valuasi yang lain, khususnya in real life gitu kan, itu biasanya digunakan sebagai sanity check aja. Sanity check itu artinya kira-kira angka income method itu waras atau enggak gitu, kayak make sense atau enggak. Jadi metode primer yang kita gunakan itu adalah income approach kayak gitu. Oke. Thank you nih buat ini masukannya nih. Ini mungkin teman-teman yang udah ikutan di sini atau mungkin ini juga termasuk saya bicara dengan teman-teman yang nonton di rekaman, bisa dicatat ya sama banyak-banyak dipelajarin, kemudian nanti coba dicari di internet kira-kira pertanyaan-pertanyaan mirip-mirip sama seputar itu nanti bisa juga dipelajarin kalau saya mau masuk ke karir di industri seperti ini. Dari teman-teman sendiri, apakah ada pertanyaan? Mungkin kita tunggu sekitar 2-3 menit lagi. Ini kalau di Twitter ada namanya Pai Pai. Kenal nggak? Aku nggak tahu. Aku agak jarang ya pakai itu. Kemarin orangnya DM saya, katanya dia ikutan ini webinar ini karena temannya Mas Sigit, cuman nggak dijelasin temannya yang mana. Siapa ya? Tapi ada teman aku ngechat aku sih di WhatsApp gitu, kayak nunjukin posternya gitu. Poster. Oh iya. Mungkin kayaknya itu deh. Siapa ya? Nama samaran Itu ya ini ya? nama samaran, ada nama aslinya. Saya Bank lupa sih. Indonesia. Bank Indonesia. Iya, teman aku ada di Bank Indonesia. Setahu saya kayaknya di OJK deh, Pai ini. OJK. Oke, menarik. Tapi kalau misalnya buat masuk kayak apa government institution apa kayak BI atau OJK gitu, ada kepikiran nggak ke depannya? Sejauh ini belum sih Pak, aku masih enjoy kerja di consulting. Paling kalau mau switch ya ke PI atau enggak ke IB sih, investment banking. Karena sebenarnya aku personally udah agak capek sih sama ilmu ekonomi ya. Makanya aku pengen lebih cari ke finance aja, kayak gitu. Lebih applicable sih. Ya itu pendapat personal aku aja kayak gitu. Ini ada 2 pertanyaan lagi dari saya. Sambil nunggu kita nutup ini acara. Kalau sebenarnya kayak di equity research maupun di valuation yang sekarang, kemampuan skill financial modeling itu kan pasti penting ya, basic yang harus dimiliki ya. Betul. Dulu belajarnya gimana? Belajar sendiri waktu CFA diajarin kah atau ya belajar otodidak sendiri? Atau pas di equity research baru mulai mendalaminya? Ya, jadi ya pasti equity research. Karena kan di equity research itu aku terpapar di dapat exposure gitu ya, cara kita itu melakukan discounted cash flow. Itu waktu tahun 2023 tuh, kayak gitu. Nah, terus ya aku juga cari course dari internet. Contohnya misalnya kalian bisa buka di YouTube itu kan banyak banget tuh course financial modeling. Orang India yang ngajarin ya kan. Sebenarnya banyak aja gitu kan sumbernya. Tinggal dari kitanya aja mau apa enggak gitu kan. Sama dan ini ya teman-teman mungkin aku rasa nggak perlu terlalu takut. Kalau aku dulu masuk PwC Indonesia merasa kalau skill financial modeling itu dewa banget gitu kan. Maksudnya kalau misalnya kita salah dikit, nah ini mitos and fakta gitu kan. Iya, kalau misalnya salah itu kayak manajernya bakal marah banget gitu kan. Enggak juga gitu. Jadi kita sama-sama belajar di sana gitu kan. Kalau salah ya oke, it's human gitu kan. Dan valuation itu kita nggak kayak audit yang misalnya dia ngasih satu angka gitu. Kalau valuation kita kasih range gitu kan. Kita kasih range yang ya mungkin plus minus 20% gitu. Jadi nggak ada kayak makanya dibilang valuation is both a science and art gitu kan. Campuran antara dua hal itu. Jadi kalau ada salah itu bisa dimaklumi. Kayak gitu. Nah, terus mitos dan fakta lagi katanya kalau kerja di consulting nanti sering kena tipes gitu kan, sering lembur-lembur. Nah, itu sebenarnya sejauh ini 3 bulan di PwC Indonesia, ya kan, dan aku juga sudah merasakan fase udah mulai naik nih project-projectnya sih, alhamdulillahnya belum seperti itu gitu. Jadi aku bisa tidur jam 11 malam, 10 malam itu masih bisa gitu. Kerjaan bisa selesai ya sebelum jam 5 sore bisa selesai gitu. Karena output base kita, jadi nggak harus kalian stay di kantor, nggak ngapa-ngapain gitu, tapi harus di kantor, enggak.
Dan kita datangnya ke kantor ya bisa jam berapa aja, ya kan. Meskipun technically di kontrak itu ya jam 8 sampai jam 5, ya kan. Tapi kan kita menyesuaikan aja sama tim kita. Beda dengan yang orang bilang katanya nggak banget gitu kan, nggak work-life balance gitu kan. Ya itu masih bisa tercapai kalau misalnya pekerjaan kalian selesai. Makanya jangan ditunda sama jangan ragu-ragu untuk bertanya. Nah, terus yang ketiga, ya jadi kantor aku taunya di PwC Indonesia itu dia nggak, kalau equity research itu kita ada ruangan sendiri gitu. Jadi kayak setiap orang itu punya ruangan masing-masing, punya desknya masing-masing. Tapi kalau di kita nggak, jadi bebas aja. Kayak co-working space. Misalnya kita mau kerja di samping meja pingpong gitu, di depan PS, atau di mana itu terserah kita. Yang penting kerjaan beres. Enak kok teman-teman masuk di consulting gitu. Apa namanya, buat bagusin CV kalian juga ya kan. Tapi yang masuknya susah. Contohnya pas masuk advisory kemarin, yang diterima kan 3 orang ya. Yang daftar itu ada sekitar 300 orang itu. 300 orang, iya. Jadi memang, tapi kan di screening kan dari CV, tes technical lagi, dan segala macam. Untuk tesnya, betul yang tadi Pak Ridwan bilang, ada logic thinking kayak tes IQ, tes TOEFL kayak bahasa Inggris, sama tes level 1. Itu materinya teman-teman. Jadi mungkin bisa dipelajari kayak gitu. Iya. Thank you. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya, saya ambil dari ini aja, penanya. Oke, dari Arkan, pertanyaan interview user, advisory beda nggak dengan valuation corporate finance? Pernah nonton YouTube-nya Aswad Damodaran nggak lagi ikut lomba equity research? Oke, mungkin ini dari Arkan aja deh, yang terkait perbedaan interview user interview ya, di advisory dengan valuation dan corporate finance. Jadi kalau di valuation itu kan namanya valuation ya. Jadi paling kalian akan dikulik terkait dengan metode valuation. Contohnya kayak tadi yang ada di CF, discounted cash flow ya, income approach, relative valuation, sama asset based approach. Nah, kalau di corporate finance itu yang lebih dikulik adalah ke M&A and acquisition gitu. Karena biasanya corporate valuation itu mereka ngurusin lebih ke perusahaan ini mau merger atau misalnya mau konsolidasi, ini beli siapa kayak gitu. Nah, pertanyaan lebih ke situ sih. Kalian bisa nggak tahu ini, let's say misalnya ada take over premium ya, dia harus bayar berapa persen di atas harga wajar, cara hitungnya gimana, terus bedanya merger, akuisisi, sama konsolidasi itu apa, nah kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke business combination sih kalau Iya. Terus sebenarnya waktu di CV ada materinya juga nggak tuh terkait M&A atau konsolidasi? Ada. Itu di level 1 diajarin. Level 1. Saya itu kalau di accounting itu ini pelajarannya advance accounting tuh tentang konsolidasi, merger, business consolidation itu ya. Terus ada goodwill segala macam ya. Ya, oke, teman-teman, terima kasih buat yang udah join di sini. Terima kasih banyak buat Mas Gidrif yang udah berbagi banyak hal ya di sini ya, mulai dari makasih juga ya Pak ya. Dan juga terkait ini ya, bocoran tentang interview untuk maupun yang buat consulting. Teman-teman, boleh dong kalau misalnya yang ada di depan kamera, buat on cam sebentar, kita foto bareng. Ya teman-teman, kita foto ya. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat misalnya mau kontak Mas Gidrif ya di LinkedIn atau di Instagram gitu, nanti bisa jadi bukti, oh ini pernah nih Mas, kita foto bareng. Oke, ini kalau mau kontak Instagram, tadi udah aku share, ini aku share lagi. Ya nanti kalian bisa tanya-tanya juga ya di situ ya. Oke. Ya sama mungkin kalian bisa ikut kelas finansiologi ya Pak? Ada financial modeling ya? Iya betul. Kalian bisa ikut financial modeling atau sertifikasi yang lain juga boleh. Mungkin kalau CFA terlalu mahal, kalian bisa ke sertifikasi kayak RSA, CSA, dan lain-lain. Kayak gitu. Kalau mau tanya-tanya langsung chat aku aja atau chat Pak Ridwan gitu kan. Misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget. Oke, thank you buat dipromosi ini. Saya tadi rencananya mau promosi, cuman belum sempat waktunya. Teman-teman kalau misalnya mau nyoba latihan financial modeling, bisa dengan finansiologi. Di situ ada 2 tipe kelas ya, batch kelas ya. Nanti ada 10 pertemuan bareng saya. Nanti dari start sampai bisa. Kemudian ada juga modelnya rekaman, itu jauh lebih terjangkau. Tapi tujuannya ikut kelas ini lebih ke buat nambah skill, nambah knowledge aja. Jadi karena sertifikasinya itu nggak ada kayak gitu ya, jadi lebih ke buat latihan. Tapi kalau